Oke, kita mulai ya kelas aljabar linier untuk hari ini, minggu ke-6. Hari terakhir juga untuk materi pembelajaran aljabar linier sebelum minggu depan waktunya kuis ya, sesuai dengan jadwal di kontrak kuliah yang sudah disampaikan oleh Bu Dini selaku penanggung jawab di minggu pertama. Saya buka dulu kelasnya sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Waalaikumsalam. Sore, Bu. Sore, Bu. Sore, Bu. Oke, untuk pertemuan hari ini mungkin tidak terlalu banyak materi karena materinya cuma sisa 2 subtopik ya, seperti yang sudah saya spoiler minggu lalu, masih lanjutan dari minggu lalu tentang sistem persamaan linear. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang konsep dan definisi dari SPL atau sistem persamaan linear atau sistem linear. Kemudian minggu lalu juga sudah kita pelajari cara untuk mencari SPL dengan menggunakan eliminasi Gauss atau metode Gauss. Untuk hari ini kita lanjutkan tentang eliminasi Gauss-Jordan atau metode Gauss-Jordan dan aturan Cramer. Jadi untuk hari ini juga tidak terlalu banyak materinya, nanti akan kita perbanyak dengan latihan soal. Mungkin yang belum pernah menjawab sama sekali latihan-latihan soal di kelas ini bisa menjawab untuk menambah nilai keaktifan atau soft skill-nya. Kita mulai untuk eliminasi Gauss-Jordan dulu yang pertama. Ini ya Bapak Gauss-Jordan-nya. Sebetulnya bukan Gauss-Jordan ya, Bapak Jordan-nya. Gauss-nya yang minggu lalu. Jadi metodenya Bapak Gauss tadi digabung dengan metode Bapak Jordan ini. Jadinya metode Gauss-Jordan. Dan metode Gauss-Jordan ini termasuk salah satu metode yang populer kalau kita ingin mencari seputar SPL dan matriks untuk aljabar linear. Jadi memang untuk Bapak Jordan ini memang ahlinya sistem persamaan linear. Jadi sudah menerbitkan buku dan beberapa ide matematika, terutama tentang aljabar linear ya. Bedanya apa dengan metode eliminasi Gauss? Untuk eliminasi Gauss, minggu lalu, semoga masih ingat, kalau Gauss kita lihat dari ini ya, dari gambarnya, kalau Gauss kita hanya menerapkan metodenya itu sampai terbentuk eselon baris. Setelah kita ketemu eselon baris, kemudian kita substitusi dan eliminasi untuk mendapatkan hasil dari nilai X, Y, Z, atau variabel dari SPL-nya. Sedangkan untuk eliminasi Gauss-Jordan, setelah kita dapatkan eselon baris, kita lanjutkan ke bentuk eselon baris reduksi. Semoga masih ingat apa itu bedanya eselon baris dan eselon baris reduksi. Kemudian setelah matriksnya kita dapatkan dalam bentuk eselon baris reduksi, kita dapatkan juga solusi SPL-nya. Jadi dari eselon baris reduksi akan langsung kelihatan nilai dari setiap variabel dari sistem persamaan linearnya. Berbeda dengan metode Gauss yang hanya sampai eselon baris. Setelah eselon baris dapat, kemudian kita masih harus membuat bentuk eselon baris itu menjadi bentuk ke dalam substitusi dan eliminasi SPL biasa. Tapi kalau untuk eliminasi Gauss-Jordan, kita membuat eselon baris menjadi eselon baris reduksi, dan kemudian sudah kita temukan langsung hasil dari solusi SPL tersebut. Bedanya itu. Juga sama-sama menggunakan augmented matrix dalam proses pengolahan sebelum masuk ke OBE-nya. Bagaimana ciri-ciri dari eselon baris reduksi? Sebetulnya mirip-mirip dengan eselon baris, jadi ada satu utama, kemudian satu utama baris setelahnya berada di sebelah kanan satu utama atasnya. Begitu juga satu utama di baris selanjutnya berada di sebelah kanan dari satu utama di atasnya. Kemudian kalau ada nilainya 0 semua, diletakkan di paling bawah atau di baris paling terakhir. Kemudian di bawah satu utama nilainya 0. Intinya itu untuk eselon baris reduksi.
Kita lihat contoh soalnya untuk eliminasi Gauss-Jordan. Sebelum ke soal, intinya ini ya, tadi sudah saya sebutkan juga secara lisan, ini bentuk tulisannya. Untuk eliminasi Gauss, ada 3 langkah yang harus dilalui. Yang pertama, mengubah menjadi matriks diperbesar atau augmented matrix, kemudian ubah menjadi bentuk matriks eselon baris dengan menggunakan teknik OBE, kemudian yang ketiga, menghitung solusi SPL dengan substitusi dan eliminasi dari eselon baris tadi. Sedangkan untuk Gauss-Jordan ada 4 langkah. Yang pertama, kita mengubah dulu matriksnya menjadi augmented matrix, kemudian kita bentuk matriks eselon baris dengan menggunakan OBE, masih sama seperti caranya Gauss. Kemudian yang ketiga, lanjutkan dari eselon baris tadi menjadi bentuk eselon baris reduksi, juga dengan menggunakan OBE. Jadi tidak berhenti sampai bentuk eselon baris, dilanjutkan ke bentuk eselon baris reduksi. Kemudian, yang terakhir, dari bentuk eselon baris reduksi tadi, kita sudah langsung mendapatkan solusi SPL-nya. Tidak lagi menerapkan substitusi dan eliminasi. Bedanya di sana. Kita lihat contohnya. Ini ada SPL dengan variabel X, Y, Z. Pertama, kita mengubah dulu menjadi bentuk augmented matrix. Caranya membuat augmented matrix seperti ini. 1, 1, 2, 9, 2, 4, minus 3, 1, 3, 6, minus 5, 0. Kemudian setelah kita dapatkan augmented matrix-nya, kita ubah menjadi bentuk eselon baris terlebih dahulu dengan menggunakan OBE. Cara untuk membentuk eselon baris sama dengan cara ketika kita belajar minggu lalu metode Gauss. Jadi yang pertama kita perhatikan dulu ini apakah nilainya sudah 1. Kalau sudah 1, maka kita bisa fokus di bawahnya harus 0, 0. Kemudian ini kita jadikan 1. Kalau sudah 1, maka kita perhatikan di bawahnya apakah sudah 0. Kalau belum 0, kita jadikan 0. Kemudian setelah itu di sini ya harus 1. Kalau belum 1, kita jadikan 1. Tapi kalau sudah 1, maka prosesnya sudah selesai. Intinya adalah diagonal utamanya itu bernilai 1, ini dinamakan 1 utama untuk baris pertama, 1 utama untuk baris kedua, 1 utama untuk baris ketiga. Kemudian di bawah 1 utama nilainya 0. Jadi di bawah 1 utama baris pertama nilainya 0, 0. Di bawah 1 utama baris kedua nilainya 0. Maka kita dapatkan ini adalah bentuk eselon barisnya. Kalau metode Gauss, bentuk ini kemudian kita buat ke dalam bentuk substitusi dan eliminasi untuk mendapatkan nilai X, Y, dan Z. Sedangkan untuk metode Gauss-Jordan ini tidak berhenti sampai di sini. Jadi dilanjutkan, karena bentuknya tadi yang diharapkan adalah bentuk eselon baris reduksi. Maka kita lanjutkan. Ini sudah 1 nilainya, kemudian di sini nilainya 0, 0, di sini juga 0, kemudian hasilnya nanti untuk metode eliminasi Gauss-Jordan, di sebelah kanan, di paling kanan, kolom paling kanan, yang kalau kita buat augmented matrix, ini adalah setelahnya tanda sama dengan pada SPL-nya. Di sini adalah hasil dari solusi SPL tersebut. Jadi, yang harus diubah ke dalam bentuk eselon baris reduksi hanya matriks utamanya, atau kalau kita mengacu ke SPL-nya, itu hanya yang ada X, Y, dan Z-nya. Jadi setelah tanda sama dengan, itu tidak perlu kita ubah ke dalam bentuk 1010. Jadi ini bentuknya, jadi di sini sudah ada diagonal utamanya 1 atau ada 1 utamanya, kemudian di bawah 1 utama itu nilainya 0. Kemudian nanti di paling kanan, inilah nilai dari SPL-nya. Jadi sudah tidak perlu melakukan substitusi dan eliminasi. Jadi dari sini didapatkan hasilnya, X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2, Z-nya sama dengan 3. Minggu lalu, kita sudah tahu kalau penyelesaian SPL itu ada 3, tidak ada solusi, solusi tunggal, dan solusi banyak atau lebih dari 1 solusi. Maka di sini, karena untuk setiap nilai variabelnya X, Y, dan Z hanya ada 1, yaitu X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3, maka termasuk solusi tunggal.
Begitu ya intinya untuk metode eliminasi Gauss-Jordan. Jadi tidak berhenti pada eselon baris, dilanjutkan, terutama yang ini ya, yang ketika diubah ke dalam bentuk augmented matrix, SPL-nya ini harus dalam bentuk eselon baris reduksi. Seperti ini. Jadi ibaratnya ini juga sama seperti matriks identitas ya. Jadi diagonalnya nilainya 1, lainnya nilainya 0. Kira-kira itu yang perlu dipahami tentang metode eliminasi Gauss-Jordan. Jadi jelas bedanya metode Gauss dengan metode Gauss-Jordan. Sebetulnya metode Gauss-Jordan itu setelah metode Gauss-nya ada lagi satu metode untuk mendapatkan nilai SPL tanpa harus melewati substitusi dan eliminasi untuk mendapatkan nilai SPL. Kemudian kita coba latihan untuk eliminasi Gauss-Jordan. Ada 3 soal dulu. Silahkan dicoba untuk mendapatkan nilai A, B, C untuk soal 1, A, B, C, D untuk soal 2, dan soal 3, X, Y, dan Z.
Permisi, Bu. Iya, Izin menjawab, Bu. oke, silakan. Silakan, mau jawab nomor berapa? Izin menjawab nomor 1, Bu. Ya, silakan. Dapatnya berapa? Bentar, Bu. X1, Y2, Z3 ya, Bu? X1, Y2, Z3. Oke. Iya. Fatih ya? Iya, Bu. Oke. Ada lagi nih yang raise hand. Saya, Bu. Saya, Bu. Muhammad Wisnu dulu, habis itu Vigo. Yang nomor 2, Bu. Ya, nomor 2 berapa? Nomor 2 A-nya 2, B-nya 1, C-nya -1, sama D-nya 2. Oke. Nomor 3, Vigo sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Berapa nomor 3? X-nya 14, Y-nya -2, Z-nya -8. Oke. Oke, sudah ada yang menjawab semua untuk soal 1, 2, 3. Kita lihat penyelesaiannya. Untuk yang belum selesai, bisa dilanjutkan atau bisa lihat kira-kira kelirunya di mana. Kalau yang sudah selesai, ternyata hasilnya berbeda. Untuk nomor 1, sama ya caranya seperti contoh tadi. Kita buat dulu ke dalam bentuk augmented matrix-nya. Di dalam soal, ini kan memang tidak lengkap ya. Yang satu ada A, C, yang satu ada A, B, yang satu ada B sama C. Jadi intinya adalah dalam matriks tersebut, sebetulnya SPL-nya itu ada A, B, C. Jadi yang tidak ada pada SPL pertama, ini kita buat 0, seperti B-nya tidak ada, berarti B-nya 0. Kemudian ini C-nya tidak ada, berarti C-nya 0. Di sini A-nya tidak ada, berarti A-nya 0. Seperti itu ya. Kemudian langkah kedua, kita lanjutkan untuk mencari matriks eselon barisnya. Dapat, sudah dapat. Di sini ada 1, 1, 1 diagonal utamanya, atau satu utamanya sudah ketemu, kemudian di bawah satu utama nilainya 0. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari eselon baris reduksi. Karena sebetulnya bentuk matriks eselon barisnya ini sudah sedikit lagi menjadi bentuk matriks eselon baris reduksi. Jadi hanya tinggal mengubah satu yang bernilai 1 dan 1 di sini untuk diubah menjadi 0 dan 0. Jadi hasilnya X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Solusinya tunggal ya, SPL-nya. Kemudian untuk nomor 2, ini memang sedikit panjang tapi tidak sulit, karena caranya sama, tidak ada cara yang berbeda, walaupun variabelnya itu ada A, B, C, dan D. Jadi untuk bentuk augmented matrix-nya juga tetap sama, tidak ada perubahan, hanya kolomnya yang bertambah karena bentuk variabel SPL-nya ada 4. Kemudian kita cari bentuk matriks eselon barisnya. Kemudian kita dapatkan bentuknya seperti ini. Angkanya agak besar-besar ya, karena memang SPL-nya juga variabelnya ada 4. Kemudian untuk matriks eselon baris diubah menjadi bentuk eselon baris reduksi, bentuknya seperti ini. Kemudian dapatlah hasilnya X-nya 2, Y-nya 1, C-nya -1, D-nya 2. Kemudian untuk soal nomor 3, caranya juga sama. Ini kembali lagi ke bentuk SPL biasa yang 3 variabel. Bentuk augmented matrix-nya seperti ini. Kemudian kita cari matriks eselon barisnya. Bentuk eselon barisnya ternyata hanya butuh 2 kali OBE. Bentuknya seperti ini, eselon barisnya. Kemudian dari bentuk eselon baris, kita buat eselon baris reduksi, juga dengan 2 langkah OBE. Dapatlah hasilnya ini. X-nya 26, Y-nya -2, Z-nya -8. Jadi caranya tidak ada yang berbeda ya dengan cara yang sudah kita lihat pada contoh tadi. Intinya adalah cara mencarinya saja yang perlu hati-hati. Cara mengoperasikan OBE-nya.
Jadi tidak perlu ada substitusi dan eliminasi lagi untuk eliminasi Gauss-Jordan. Jadi nanti ketika kuis minggu depan atau UTS nanti, ketika diminta untuk carilah solusi dari SPL berikut dengan metode Gauss. Maka kalau Gauss, carilah sampai eselon baris, kemudian eliminasi dan substitusi. Kalau diminta Gauss-Jordan, harus diselesaikan sampai matriks eselon baris tereduksinya didapatkan, kemudian hasilnya sudah langsung tergambarkan pada hasil matriks eselon baris reduksinya. Tidak perlu ada eliminasi dan substitusi. Itu yang harus diingat. Jadi jangan sampai nanti soalnya minta metode Gauss, kalian buat sampai Gauss-Jordan, sebenarnya hasilnya kan akan sama juga, mau kita cari dengan Gauss ataupun Gauss-Jordan. Hanya saja salahnya adalah yang diminta metode Gauss, tapi dijawab dengan Gauss-Jordan. Walaupun hasil X, Y, Z-nya betul, tapi dalam langkahnya kan berbeda. Nanti pasti ada pengurangan nilai, sehingga tidak full dapat nilai untuk soal tersebut. Begitu juga kalau yang diminta adalah metode Gauss-Jordan, dijawab dengan cara Gauss, itu juga tidak benar untuk di langkah penyelesaiannya. Walaupun nanti ketemu nilai X, Y, Z-nya itu tetap sama, baik dengan Gauss maupun Gauss-Jordan. Kemudian kita coba latihan soal lagi 3 terakhir sebelum kita masuk ke SPL dengan aturan Cramer yang terakhir.
Oke, silakan yang raise hand. Sunan Seva, Xavier, sama Ali Faisal Hakim. Ya, siapa yang mau jawab soal nomor 4 dulu? Siapa? Kenapa nggak ada yang menjawab? Padahal sudah raise hand. Ya, nomor 4 dulu, silakan. Nggak masuk. Tidak ada di saya suaranya. Oh, mungkin diketikkan di chat saja kalau mic-nya lagi masalah. X-nya berapa, Y-nya berapa. Oh, nomor 5. Oke. Nomor 5 berapa? X, Y, dan Z-nya. X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Oke. Oke. Selanjutnya yang raise hand. Xavier. Nomor 5, Bu. Nah, nomor 5 juga. Oke. Berapa dapatnya? Z3, Y2, X1, Bu. Oke. Ali Faisal Hakim. Ya, Bu. Saya izin jawab nomor 6. Nomor 6 berapa? X, Y, Z-nya? X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Oke. Oke, sudah ada yang menjawab nomor 5 dan nomor 6. Nomor 4? Ada yang sudah selesai mencari? Saya, Bu. Nah, silakan. X-nya 2, Y-nya -1, Z-nya 1. Oke. Oke, kita lihat ya. Sudah ada yang menjawab soal nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Caranya juga sama seperti contoh soal maupun soal nomor 1, 2, dan 3. Ini langsung saja ya. Langkah pertama, buat dulu augmented matrix-nya, kemudian ubah ke dalam bentuk matriks eselon baris, kemudian buat ke dalam bentuk matriks eselon baris reduksi, dan dapatlah hasil X, Y, dan Z-nya. Untuk nomor 4, X-nya 2, Y-nya -1, Z-nya 1. Solusi tunggal. Kemudian nomor 5, augmented matrix kita buat, kemudian kita cari matriks eselon barisnya, kemudian kita lanjutkan dengan ini ya, boleh dengan cara eselon baris reduksi atau dengan cara padanan matriks. Bukan substitusi dan eliminasi ya, tapi di sini adalah padanan matriks dengan substitusi balik. Jadi ada perbedaan antara eliminasi dan substitusi ataupun dengan substitusi balik. Ini hanya alternatif saja, tapi sebetulnya untuk metode eliminasi Gauss-Jordan itu tetap dengan cara pada soal-soal sebelumnya, yaitu dari eliminasi Gauss dilanjutkan dengan eselon baris reduksi, dapatlah hasil dari SPL-nya. Kemudian yang terakhir untuk latihan soal nomor 6, juga tetap sama ya cara-caranya. Kemudian dapatlah hasilnya X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Juga sama solusi tunggal.
Saya kira mungkin tidak ada yang kesulitan ya untuk eliminasi Gauss-Jordan karena langkahnya sama persis seperti metode Gauss, hanya kita lanjutkan ke matriks eselon baris reduksi untuk mendapatkan nilai X, Y, dan Z-nya. Kemudian yang terakhir untuk SPL, sekaligus materi terakhir juga untuk pertemuan sebelum UTS, yaitu aturan Cramer. Bagaimana aturan Cramer ini bedanya dengan Gauss dan Gauss-Jordan? Ini adalah foto dari Bapak Cramer-nya. Jadi memang seorang ahli matematika juga yang fokus pada teori tentang kurva aljabar. Yang paling terkenal penemuannya itu di seputar aljabar linier adalah aturan Cramer ini. Dan memang aturan Cramer ini digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear atau sistem linear. Kita lihat bagaimana aturan Cramer ini bekerja untuk mendapatkan penyelesaian dari SPL. Teorema Cramer berlaku untuk memberikan solusi dari sistem linear yang memiliki jumlah persamaan dan jumlah peubah yang sama. Jika AX sama dengan B, merupakan suatu sistem persamaan linear dengan N persamaan dan N peubah, maka dengan aturan Cramer, penyelesaiannya adalah X1 sama dengan determinan A1 dibagi determinan A, itu untuk X1. Untuk X2, determinan A2 dibagi determinan A, hasilnya adalah X2 nanti. Begitu juga sampai dengan Xn, sama dengan determinan AN dibagi determinan A. Determinan A tidak boleh nilainya sama dengan 0. Karena kalau nilainya sama dengan 0, maka nanti berapapun bilangan yang dibagi 0, hasilnya kan infinite. Jadi tidak boleh determinan A-nya itu nilainya sama dengan 0. Di mana AN atau A1, A2, A3, dan seterusnya adalah matriks yang diperoleh dengan mengganti entry-entry pada kolom ke-J dari A dengan entry pada matriks B sama dengan B1, B2, B3, dan seterusnya sampai Bn. Ini adalah contohnya, contoh ilustrasinya. Jadi misalkan ketika kita mencari determinan A1, di sini adalah B1, B2, sampai Bn. Kemudian kalau kita mencari determinan A2, maka B1, B2, sampai Bn ini diletakkan pada kolom kedua, karena kita ingin mencari A2. Kalau kita ingin mencari A3, maka B1, B2, B3, dan seterusnya sampai Bn ini ditaruh di kolom ketiga matriksnya. Begitu juga nanti sampai dengan AN. Seperti apa kalau kita langsung ke contoh soal? Selesaikan persamaan berikut dengan aturan Cramer. Jadi di sini bentuk SPL tetap sama. Dari awal kita pelajari SPL sampai aturan Cramer ini tetap sama bentuknya. Kemudian kita bentuk ke dalam bukan augmented matrix, tapi bentuk SPL yang diubah ke dalam bentuk matriks. Pertemuan minggu lalu, subbab pertama, sebelum kita masuk ke augmented matrix dan metode eliminasi Gauss. Jadi yang pertama, kita harus mengubah dulu menjadi bentuk matriks A dan B. Bagaimana cara membentuk matriks A dan B dibuat dari SPL? Kita ulang lagi pertemuan minggu lalu yang tentang konsep SPL. Ketika kita ingin menjadikan bentuk matriks SPL seperti ini, 1, 1, 2, baris pertama, kemudian 2, 4, minus 3 di baris kedua, kemudian 3, 6, minus 5 di baris ketiga. Kemudian hasil dari SPL atau di sebelah kanan tanda sama dengan di SPL-nya itu menjadi matriks tersendiri, yaitu di sini namanya adalah matriks B. Ada matriks A dan ada matriks B. Jadi kita punya dua matriks. Yang satu adalah bentuk matriks yang ada variabel X, Y, Z. Yang satu adalah matriks yang merupakan hasil di sebelah kanan tanda sama dengan pada bentuk SPL-nya. Kemudian untuk langkah kedua, pertama-tama kita hitung dulu determinan matriks A. Kenapa? Kalau kita lihat dari konsepnya tadi, X1, X2, X3, sampai Xn, itu pernya adalah determinan A. Determinan A, determinan A. Maka kita harus mencari nilai dari determinan A.
Determinan matriks A, bagaimana cara mencarinya? Yang paling cepat tentu kita bisa pakai aturan Sarus. Jangan lupa aturan Sarus seperti apa. Untuk matriks yang 3x3, kalau 2x2 kan gampang ya. 4x4 juga masih bisa pakai aturan Sarus, atau kalau tidak mau pakai aturan Sarus, bisa pakai cara yang lain yang sudah kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya. Ketika kita mencari determinan matriks A dengan aturan Sarus, maka langsung ya 1, 1, 2, 2, 4, minus 3, 3, 6, minus 5. Kemudian kita buat 2 kolom baru, 1, 2, 3, dan 1, 4, 6. Kemudian kita operasikan, bagaimana caranya mengoperasikan aturan Sarus, tetap sama untuk mendapatkan nilai dari determinan matriks A. Dapatlah di sini minus 5 plus 4 sama dengan minus 1. Minus 1 adalah determinan matriks A. Atau kalau kita lambangkan seperti ini adalah lambang determinan. Kemudian langkah ketiga, kita hitung determinan A1, A2, dan A3. Caranya bagaimana? Juga tetap bisa menggunakan aturan Sarus. Jadi tidak harus pakai OBE kalau untuk metode Cramer. Cara untuk mencari A1 atau determinan A1 adalah, untuk A1, tadi kan kita punya matriks A itu 1, 1, 2, 2, 4, minus 3, 3, 6, minus 5. Ketika kita ingin mencari A1, maka matriks B dipindahkan atau menggantikan kolom pertama dengan nilai B tadi. B apa tadi? Yang di sebelah kanan, tanda sama dengan pada SPL yang sudah dijadikan matriks. Maka A1-nya itu nilainya tidak lagi 1, 2, 3, tapi 9, 1, 0. Yang lainnya tetap sama, 1, 4, 6, 2, minus 3, minus 5. Kemudian kalau kita ingin mencari determinannya dengan aturan Sarus, maka 9, 1, 0, 1, 4, 6, 2, minus 3, minus 5, 9, 1, 0, 1, 4, 6. Jadi nilai dari 1, 2, 3 ini tidak dioperasikan atau dihitung. Maka ketika kita cari dengan menggunakan aturan Sarus, sama seperti ini ya caranya. Langsung saja, minus 168 tambah 167 sama dengan minus 1. Maka determinan dari A1 adalah minus 1. Kemudian kita cari A2. Sampai berapa kali kita harus mencari, tergantung dari banyaknya elemen matriksnya. Di sini kan ada 3 ya, A1, A2, dan A3. Maka kita harus mencari determinan matriksnya juga sama A1, A2, dan A3. Maka A1 tadi kita sudah cari, A2, maka yang kita replace adalah kolom kedua dengan matriks B. Di sini 1, 2, 3-nya tetap karena ini adalah A1, 2, minus 3, minus 5 juga tetap karena ini adalah A3. Yang kita ganti adalah A2. Maka caranya tetap sama. Determinannya 1, 2, 3, 9, 1, 0, 2, minus 3, minus 5, 1, 2, 3, 9, 1, 0. Ini adalah bentuk dari aturan Sarusnya untuk mencari nilai determinan A2. Kita cari dengan aturan Sarus, dapatlah nilai A2-nya adalah minus 2. Determinan A2 nilainya minus 2. Kemudian untuk A3 juga tetap sama. Caranya 1, 2, 3, 1, 4, 6 ini tetap. Karena yang dicari adalah A3, maka yang diganti adalah kolom ketiga. Nilai 2, minus 3, minus 5-nya diganti dengan matriks B, yaitu 9, 1, 0. Maka determinannya kalau kita cari dengan menggunakan aturan Sarus, 1, 2, 3, 1, 4, 6, 9, 1, 0. 1, 2, 3, 1, 4, 6. Di sini tidak ada 9, 1, 0 sebagai bentuk perpanjangan dari aturan Sarus, karena posisi dari 9, 1, 0 ini kan letaknya ada di kolom ketiga. Sedangkan kalau aturan Sarus, yang menjadi perpanjangan untuk membantu perhitungan aturan Sarus, hanya kolom pertama dengan kolom kedua. Jadi 9, 1, 0-nya ini tidak muncul di sini. Berbeda dengan A1 dan A2. Kemudian kita cari nilai determinan untuk A3, kita dapatkan 111 dikurang 114 sama dengan minus 3. Kemudian langkah terakhir, bagaimana caranya kita mendapatkan solusi SPL dengan aturan Cramer, adalah kita balikkan ke rumus awal untuk aturan Cramer, yaitu
X1 sama dengan determinan A1 dibagi determinan A, X2 determinan A2 dibagi determinan A, A3, X3 sama dengan determinan A3 dibagi determinan A. Maka tadi kita sudah dapat nilai determinan A, determinan A1, A2, dan A3. Maka kita cari X sama dengan determinan A1 dibagi determinan A, sama dengan minus 1, determinan A1-nya, determinan A-nya minus 1, maka hasil X adalah 1. Untuk Y, determinan A2 dibagi determinan A sama dengan minus 2 dibagi minus 1. Dapatlah 2. Kemudian Z sama dengan determinan A3 dibagi determinan A, hasilnya minus 3, dibagi dengan minus 1 sama dengan 3. Maka solusi SPL untuk soal ini adalah X-nya 1, Y-nya 2, dan Z-nya 3. Jadi bisa dibilang aturan Cramer ini tidak ada unsur OBE-nya. Mungkin bagi sebagian orang atau sebagian mahasiswa, aturan Cramer ini lebih mudah daripada aturan atau metode Gauss dan Gauss-Jordan. Tapi untuk sebagian orang yang mungkin bingung ya bagaimana caranya mengganti matriks kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga itu dengan matriks B. Mungkin menganggap aturan Cramer ini lebih sulit daripada metode Gauss dan Gauss-Jordan. Jadi memang untuk menyelesaikan SPL, tidak harus Gauss, tidak harus Gauss-Jordan, tidak harus aturan Cramer. Jadi nanti kalau misalnya di dalam soal kuis atau ujian yang bentuknya adalah multiple choice atau ABC, itu kan bebas ya mau menggunakan cara yang mana untuk mendapatkan nilai dari SPL-nya. Tapi kalau untuk soal esai, tergantung dari perintah soalnya. Selesaikan dengan aturan Cramer, maka selesaikan dengan Cramer. Kalau yang diminta selesaikan dengan Gauss-Jordan, maka selesaikan dengan Gauss-Jordan, begitu juga dengan Gauss. Kira-kira begitu untuk Cramer. Sebelum kita ke latihan, ada yang mau ditanyakan dulu untuk Cramer? Masih bingung? Seharusnya tidak ya, karena lebih mudah daripada Gauss dan Gauss-Jordan dalam operasinya. Tapi kalau operasi OBE sudah jago, harusnya baik Gauss, Gauss-Jordan, dan Cramer ini tidak sulit. Yang berperan penting di sini adalah aturan Sarus. Jadi kembali ke bagaimana aturan Sarus untuk mendapatkan determinan. Dan juga yang berperan penting adalah penggantian dari kolomnya. Ini harus hati-hati, karena kalau misalnya nanti salah, misalnya nih, kita mencari A1, yang diganti malah kolom kedua, itu jelas salah ya, karena yang diminta adalah A1. Maka yang kita ganti adalah kolom pertama dengan nilai B. Begitu juga dengan A2 dan A3. Sama seperti aturan Sarusnya juga. Jangan sampai salah ketika kolom pertama yang diganti, maka ada 2 yang diganti pada aturan Sarusnya. Kalau yang dicari adalah A2, juga sama, ada 2 kolom yang berubah pada saat aturan Sarusnya kita operasikan. Sedangkan untuk A3, karena ini adalah kolom ketiga posisinya, yang di sini untuk aturan Sarus hanya 2 kolom yang digunakan untuk perpanjangan mencari aturan Sarus, maka untuk A3 tidak ada lagi yang diganti selain dengan kolom ketiga. Jadi itu yang perlu diingat. Kira-kira itu, kalau tidak ada kebingungan, kita coba latihan soal untuk aturan Cramer. Jadi untuk soal 789 silahkan coba dengan aturan Cramer. Untuk soal nomor 8 dan soal nomor 9 itu juga bentuknya SPL ya, walaupun dia tidak X, Y, dan Z. Kalau ini bentuknya memang X dan Y, tapi ada aksennya. Begitu juga dengan ini, ada nilai cos dan sin-nya. Ini tetap bentuk SPL.
Oke, silakan Rifki. Iya Bu, saya ingin menjawab soal nomor 7 Mm-mm, yang X-nya itu 7,4, mm-mm, yang Y-nya itu adalah 6,7, mm-mm. Z-nya itu 3,7. Oke. Oke. Soal nomor 7 sudah ada yang menjawab. Nomor 8, nomor 9 ada yang sudah selesai mencari? Saya izin menjawab nomor 9, Bu. Oke, siapa ini? Sebentar. Ridho ya? Muhammad, ya Ridho Muhammad Aisyah. Ridho. Oke. Yang X aksen itu X cos theta ditambah Y sin theta. Mm-mm. Lalu Y aksen itu Y cos theta ditambah X sin theta. Oke. Oke, nanti kita lihat jawaban yang benarnya. Nomor 8 ada yang sudah selesai mencari? Nomor 8 ada yang sudah selesai mencari atau bingung karena per? Oke, Anis, silakan. Untuk X aksennya 3/5X plus 4/5Y. Untuk Y aksennya 3/5Y kurangi 4/5X, Bu. Oke. Oke. Kita lihat pembahasannya. Sudah ada yang menjawab soal nomor 7, 8, dan 9 dengan aturan Cramer ya. Nomor 7, pertamanya kita ubah dulu menjadi bentuk matriks A dan matriks B. Seperti ini. Ini matriks A-nya dan matriks B-nya ini. Kemudian kita hitung determinan matriks A. A-nya dulu yang kita hitung. Karena setiap nilai X, Y, Z-nya nanti dibagi atau per determinan A. Jadi untuk determinan A, caranya sama dengan aturan Sarus. Bisa kita dapatkan hasilnya adalah 20 dikurang 42 sama dengan minus 22. Kemudian kita cari determinan A1, A2, dan A3. Untuk determinan A1, kolom pertama kita ganti nilai minus 242 dengan B 4816. Dapat hasil determinan A1-nya minus 88. Begitu juga dengan ini ya, ketika
ini kita bentuk ke dalam aturan Sarus 486, di sini 486. Ada 2 kali pergantian untuk kolomnya ketika dibentuk menjadi aturan Sarus. Kemudian untuk A2 kita dapatkan hasilnya minus 80 yang diubah dengan matriks B-nya yaitu kolom kedua yaitu nilainya 3 minus 14 diubah menjadi 4816. Kemudian ketika diubah menjadi bentuk aturan Sarus, yang diubah juga 2 kali, ya di kolom kedua ini 4816 dan ini 4816. Kemudian untuk A3, nilainya determinannya adalah 24, yang diubah adalah kolom ketiga yang nilainya awalnya minus 1, 46, jadi 4816, nilai B-nya dimasukkan. Kemudian ketika mencari dengan aturan Sarus, hanya satu ya yang berubah yaitu ini saja 4816. Untuk tambahan atau perluasan kolom matriksnya tidak ada perubahan lagi. Kemudian kita hitung solusi SPL-nya X determinan A1 dibagi determinan A minus 88 dibagi minus 22 nilainya 4. Kemudian Y determinan A2 dibagi determinan A sama dengan minus 80 dibagi minus 22 sama dengan 40/11 sama-sama dibagi 2. Kemudian Z determinan A3 dibagi determinan A sama dengan 24 dibagi minus 22. Sama-sama dibagi 2 juga, minus 12/11. Ini adalah solusi SPL-nya. Kemudian untuk soal nomor 8, caranya juga sama. Untuk A, matriks A-nya seperti ini, 3/5, minus 4/5, 4/5, 3/5. Dari sini ya nilainya. Kemudian untuk B dan X, B-nya adalah X dan Y. Karena di sini ya sama-sama punya nilai X dan Y. Di sini juga X sama dengan 3/5 X aksen kurang 4/5 Y aksen. Y-nya juga sama 4/5 X aksen plus 3/5 Y aksen. Jadi ini ya nilainya X dan Y untuk matriks B-nya. Kemudian langkah kedua kita hitung determinan matriks A. Sama caranya, karena ini hanya matriks 2x2, maka tidak perlu kita buat aturan Sarus yang membutuhkan pertambahan atau perluasan ke kanan dengan 2 kolom tambahan. Kalau di sini langsung saja kita cari 3/5 dikali 3/5 dikurang minus 4/5 dikali 4/5. Dapatlah hasilnya 9/25 plus 16/25 sama dengan 1. Jadi determinan matriks A-nya adalah 1. Jadi berapapun nanti dikali 1 adalah dirinya sendiri. Kemudian kita cari A1 dan A2-nya. A1-nya tentu kolom pertama yang kita ganti dengan matriks B, X dan Y. Di sini tetap 4 minus 4/5 dan 3/5. Kemudian determinannya juga sama, tidak perlu pakai aturan Sarus karena ini matriksnya 2x2. Langsung saja kita cari nilai determinannya yaitu 3x/5 plus 4y/5. Kemudian kita cari juga untuk A2-nya, kolom kedua yang akan kita ubah nilainya menjadi X dan Y. Kemudian kita cari determinannya juga tetap matriks 2x2 langsung 3/5 kali Y dikurang 4/5 dikali X. Kemudian dapatlah hasilnya 3Y/5 dikurang 4X/5. Maka solusi dari X aksen dan Y aksennya adalah determinan A1 dibagi determinan A untuk X aksen, untuk Y aksennya determinan A2 dibagi determinan A. Untuk determinan A1 nilainya ini, kemudian determinan A-nya tadi 1, maka nilainya tetap 3/5X plus 4/5Y. Kemudian untuk Y aksen, ini ya. Kemudian determinan A-nya tetap sama nilainya 1. Kemudian kita dapatkan 3/5Y dikurang 4/5X. Oh, ini keliru ya. Bentar. Saya Kemudian untuk soal 9, cosin, caranya tetap sama. Ya, ini cos min sin, cos.
Untuk matriks B-nya yaitu X dan Y. Kemudian kita hitung determinan matriks A ini, caranya juga tetap sama, cos kali cos kuadrat dikurang min sin kali sin min sin kuadrat. Jadi cos kuadrat plus sin kuadrat sama dengan 1. Jadi untuk determinan matriks A-nya nilainya 1. Kemudian kita cari A1 dan A2-nya. Karena ini tidak 3 kali 3 atau 4 kali 4 ya. Kalau 2 kali 2 lebih mudah, tidak perlu pakai aturan Sarus, langsung AD dikurang BC rumusnya. Untuk A1 tetap sama, kolom pertama yang kita ubah menjadi bentuk matriks B. Kemudian untuk A2, kolom keduanya yang kita ubah menjadi bentuk matriks B. Untuk A1 seperti ini, X cos theta, Y dikali minus sin theta. Jangan lupa tanda kurang ya. Dapatlah hasilnya X cos theta plus Y sin theta. Kemudian untuk A2-nya juga sama, cos theta dikali Y dikurang X dikali sin theta, hasilnya Y cos theta dikurang X sin theta. Kemudian setelah kita dapatkan A1, A2, dan determinan A, maka kita cari solusi X aksen dan Y aksennya. X aksen determinan A1 dibagi determinan A, ini ya, per 1, tetap hasilnya X cos theta plus Y sin theta. Kemudian untuk Y aksen, determinan A2 dibagi determinan A, ini dibagi dengan 1, karena tadi nilai determinan A-nya sama dengan 1, tetap ya, berapapun dibagi 1, tetap hasilnya Y cos theta dikurang X sin theta. Jadi, walaupun bentuknya ada sin cos-nya, tapi ketika dihitung ternyata tidak serumit itu. Jadi tidak menggunakan fungsi sin cos yang betul-betul sin cos, hanya bentuknya saja yang sin cos, tapi ketika dikalkulasikan atau dihitung bentuknya sederhana. Kemudian ini ada 3 soal berikutnya. Silakan dicoba dengan aturan Cramer juga, tidak serumit, mungkin ada yang bilang tadi rumit ya, nomor 8 dan nomor 9. Ini sama seperti soal nomor 7. Jadi hanya XY, XY. Oh, ini ada Z-nya. XYZ, ini XY, dan ini X1 dan X2.
Oke, ada 2 orang yang resen. Silakan Miftahul Khoir dan Fidel. Mau jawab nomor berapa? Miftahul dulu. Saya ingin mencoba nomor 11, Bu. Oke, berapa ketemunya? X-nya 2, Y-nya 1, Bu. Oke. Fidel, mau coba nomor berapa? Sama Bu, nomor 11 juga. Hasilnya? Min 2, X min 2, Y sama dengan 3. Oke. Oke, ada yang resen lagi. Ataya, Rizky? Belum kedengeran suaranya. Kalau mic-nya bermasalah, di chat saja, ketikkan. Nah, nomor 10, silakan. Berapa? Nomor 10 ketemunya? X-nya 14/33, Y-nya 2/33, Z 19/22. Oke. Nomor 10 sudah ada yang menjawab. Nomor 12 ada yang sudah selesai mencari? Saya, Bu. Oke, Anis, silakan. X-nya 1, Y-nya 2. Oke. X1-nya 1, X2-nya 2. Oke, kita lihat pembahasannya. Sama ya caranya seperti soal sebelumnya. Untuk nomor 10 tetap sama caranya 4, 5, 0. Z-nya tidak ada, artinya 0. Kemudian untuk SPL kedua ada X, Y, ada Z juga. Kemudian yang SPL ketiga ada X, Y, dan Z. Kemudian 2, 3, 1 adalah matriks B. Kemudian setelah kita dapatkan matriks A dan matriks B-nya, kita cari determinan matriks A. Karena ini matriksnya bukan 2x2, tapi 3x3, maka cara mencarinya pakai aturan Sarus. Maka determinan matriks A kita dapatkan minus 132. Kemudian untuk A1 tetap sama. Ya, untuk kolom pertama kita ganti dengan matriks B. Kemudian aturan Sarus ada 2 yang diganti, yaitu kolom pertama dengan kolom keempat. Kemudian dapatlah hasil determinannya minus 36. Kemudian untuk A2, determinannya minus 132. Yang diganti adalah kolom kedua, 231. Kemudian untuk aturan Sarus yang diganti ada 2 juga, sama seperti A1, yaitu kolom kedua dan kolom ke-5. Kemudian untuk A3 yang diganti adalah kolom ketiga. Untuk aturan Sarus hanya 1 yang diganti, yaitu kolom ketiga saja. Jadi untuk pelebarannya tidak ada yang berubah. Kemudian kita cari hasilnya, dapatlah determinan A3-nya yaitu 12. Setelah dapat determinan A1, A2, A3, dan determinan A, sama caranya. X minus 36 dibagi minus 132, hasilnya 3/11. Kemudian Y-nya dapat minus 132 bagi minus 132, hasilnya 1. Kemudian Z-nya 12 dibagi minus 132, hasilnya minus 1/11. Kemudian untuk nomor 11, ini matriksnya 2x2, jadi lebih mudah. Di sini ada 2, minus 3, 1, 2, dan minus 13, 4. Kemudian determinan matriksnya langsung 2x2 dikurang
minus 3 dikali 1. Dapat hasilnya 7, determinan A-nya. Kemudian A1-nya dapat minus 14, juga sama ya, tidak perlu pakai aturan Sarus, langsung AD dikurang BC. Kemudian A2-nya juga sama, yang diganti adalah kolom kedua dengan nilai B-nya. Dapatlah hasilnya 21. Kemudian solusi X dan Y-nya, X-nya adalah minus 14 dibagi 7, tadi determinan A-nya, dapatlah minus 2. Kemudian Y-nya tadi determinan A2, 21 dibagi 7, hasilnya 3. Jadi X-nya minus 2, Y-nya 3. Kemudian untuk soal terakhir, nomor 12, X1, X2, 7 minus 2, 3, 1, 3, 5 untuk matriks B-nya. Kemudian juga bukan matriks 3 kali 3 ke atas, ini masih 2 kali 2, maka tidak perlu pakai aturan Sarus, langsung AD dikurang BC. Dapatlah determinan matriks A-nya adalah 13, kemudian kita cari untuk A1 dan A2-nya. Kolom pertama untuk A1 diganti dengan B, kolom kedua untuk A2 diganti dengan B. Kemudian kita cari determinannya A1 dapat 13, A2 dapat 26. Kemudian kita hitung solusi SPL-nya, X, X1, ini salah juga di sini ternyata ya. X1, oh sebentar. X1, sini S2, X2. X1-nya adalah 13 per 13, 1. X2-nya 26 per 13 sama dengan 2. Jadi X1-nya 1, X2-nya 2. Kemudian kita lihat ini yang terakhir. Jadi sebenarnya apa sih fungsi dari kita belajar SPL, kemudian ada metode Gauss, Gauss-Jordan, dan Kramer. Sebetulnya nanti ketika mata kuliah di atas, semester di atas, seperti rangkaian listrik, kemudian nanti juga bisa ketemu dengan matematika diskrit setelah aljabar linear ini, jadi penerapannya itu tidak hanya sampai di mata kuliah nanti UTS-UAS, tapi akan digunakan juga di mata kuliah atasnya. Seperti contohnya SPL ini, kita gunakan di rangkaian listrik, penerapan aplikasinya dalam bentuk aplikatif. Contoh soalnya seperti ini. Tentukan arus listrik I1, I2, dan I3 yang tidak diketahui pada rangkaian listrik berikut menggunakan eliminasi Gauss-Jordan atau aturan Kramer. Jadi boleh pilih mau diselesaikan dengan eliminasi Gauss-Jordan atau aturan Kramer. Yang mana yang mudah? Yang merasa Gauss-Jordan mudah bisa menyelesaikan dengan Gauss-Jordan. Untuk yang merasa aturan Kramer lebih mudah, bisa menyelesaikan menggunakan aturan Kramer. Mungkin ini tidak terlalu belum pernah melihat ya, karena ini kan sebetulnya ketika SMA dulu kan sudah ketemu juga dengan fisika ya. Ada listrik-listriknya ini, ada ohm-ohm ini kan sudah ketemu. Jadi ini bukan hal yang betul-betul baru ketemu sekarang. Jadi mungkin bisa dicoba dulu bagaimana kira-kira menyelesaikan rangkaian listrik ini. Ada arus masuk, ada arus keluar, ada fault juga. Kira-kira bagaimana bentuk SPL-nya. Kemudian dari SPL diselesaikan untuk mendapatkan SPL-nya itu dengan Gauss-Jordan atau aturan Kramer.
Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Pakai apa? Gauss Jordan atau Kramer? Pakai Kramer. Oke, berapa hasilnya? Untuk I1-nya 4,4 ampere, I2-nya 4,6, I3-nya 0,2 atau min 0,2. Oke. Yang lain? Ada yang sudah selesai? Atau ada yang mencari dengan Gauss Jordan? Oke, kita lihat ya pembahasannya. Ini untuk cara mengubah gambarnya, gambar rangkaian listriknya menjadi SPL. Bentuk SPL yang bisa diselesaikan dengan metode eliminasi Gauss Jordan atau Kramer sesuai dengan perintah soalnya. Di sini kita tahu kita punya I1, I2, dan I3 ya dengan masing-masing nilainya ada 7 ohm. Kemudian ini ada 11 dan 3. Kemudian kita buatkan SPL-nya I1 sama dengan I2 plus I3 karena panahnya searah ya. Kemudian kita bisa juga buat I3 plus I2 sama dengan I1. Kemudian kita sederhanakan jadi persamaan yang pertama I1 dikurang I2 dikurang I3 sama dengan 0. Kemudian dari nilai ohmnya kita masukkan ke I-nya, maka di sini ada 7 ohm untuk I1, kemudian ada 3 ohm untuk I3, ini 30, kemudian yang sisanya ada 11 I2 dikurang 50, ini ya 50, dikurang 3 I3 untuk persamaan ketiganya. Jadi inilah 3 SPL yang nanti akan kita olah dengan metode Gauss Jordan atau Kramer. Yang paling mudah tentu Kramer ya sebetulnya. Jadi tidak perlu pakai OBE. Kalau Gauss Jordan kan pakai OBE. Tapi nanti ketika dicari pun dengan Gauss Jordan dan Kramer itu nilainya tetap sama. Jadi di sini pakai Kramer, kalau pakai Kramer kita cari seperti ini. Kita buat dulu matriks A-nya 1, min 1, min 1, 7, kemudian 0, 3, 0, 11, minus 3. Kemudian matriks B-nya ada 0, 30, dan 50. Determinannya kita dapatkan minus 89 dengan aturan Sarus. Kemudian A1-nya dapat minus 390, A2-nya minus 410, A3-nya 20. Maka solusinya minus 390 dibagi minus 89 untuk I1, untuk I2 minus 410 dibagi minus 89, kemudian untuk A3-nya 20 dibagi minus 89. Jadi dapat I1-nya 4,38 ampere, I2-nya 4,6, dan I3-nya minus
0,22. Kira-kira begitu ya. Jadi memang di aljabar linier itu cenderung tidak terlihat sebetulnya guna kita mencari matriks dengan OBE, matriks dengan Gauss-Jordan, dan seterusnya itu untuk apa. Tapi untuk semester atas nanti biasanya penerapan dari aljabar linier ini baru terlihat. Sama seperti mata kuliah lain kan juga seperti itu. Contohnya, semester sekarang kalian belajar dasar pemrograman, nanti ketemu lagi dengan struktur data yang basisnya masih dasar pemrograman, nanti belajar lagi pemrograman berorientasi objek atau PBO, yang basisnya adalah dasar pemrograman dan struktur data. Jadi semuanya itu saling terkait. Walaupun sebetulnya ketika belajar itu pasti mikir, ini sebetulnya buat apa sih kita ngitung-ngitung matriks dan SPL dengan berbagai metode ini. Kira-kira begitu. Kemudian sesuai dengan kontrak kuliahnya ada tugas 3. Untuk tugas ketiga ini tidak lagi berkelompok seperti tugas 1 dan tugas 2. Jadi silahkan dikerjakan masing-masing secara individu, dikumpulkan hari Kamis 7 April jam 23.59 minggu depan. Kemudian hari Jumat itu minggu ke-7 sesuai dengan kontrak kuliahnya kita kuis. Materi kuisnya tentu dari pertemuan kedua sampai pertemuan hari ini ada matriks, determinan matriks, ada OBE, kemudian SPL juga. Jadi untuk topik kuisnya ada matriks, determinan, dan SPL. Soal kuisnya terbagi menjadi 2, ada MCQ atau ABC, pilihan ganda, dan esai. MCQ 30 soal, esai 4 soal, waktunya 100 menit. Jadi nanti pembagian waktunya 40 menit untuk multiple choice, esainya 60 menit. Kemudian sifatnya tidak open apapun, jadi silahkan betul-betul dipahami dulu materinya sebelum kuis minggu depan. Kira-kira itu ya untuk pertemuan kita hari ini. Jadi sudah selesai untuk pertemuan sebelum UTS. Materi besarnya sudah kita pelajari matriks, termasuk itu operasi matriks, berbagai bentuk matriks juga, ada matriks identitas, segitiga atas, segitiga bawah, dan lain-lain. Ada OBE juga, bagaimana caranya OBE itu bekerja. Kemudian determinan matriks, inverse matriks juga sudah kita pelajari. Kemudian adjoint matriks, kemudian yang lain-lain tentang matriks juga sudah kita pelajari. Kemudian 2 minggu ini kita belajar SPL, kemarin SPL konsep dan Gauss, sekarang Gauss-Jordan dan Kramer untuk menyelesaikan SPL. Kira-kira itu ya. Setelah kuis, kita UTS di minggu ke-8, 9, kemudian nanti kita ketemu lagi mungkin untuk kuliah 3 minggu dari sekarang ya. Karena minggu depan kuis, biasanya kuis itu kami dosen hanya mengawas saja, jadi tidak ada pemberian materi lagi. Kemudian UTS, biasanya UTS 2 minggu waktunya, kemudian nanti baru pertemuan selanjutnya kita isi dengan topik materi baru. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Jadi silahkan dipersiapkan untuk kuis. Materi ujian tengah semesternya sama seperti materi kuis. Jadi juga tetap 3 ini ya. Yang besar, topik materi besarnya tetap 3 ini. Jadi tidak berubah. Kira-kira itu ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri kuliah untuk hari ini. Yang belum absen, jangan lupa absen di e-learning.
Oke, kalau hening panjang artinya sudah tidak ada yang dibingungkan lagi untuk kuis dan UTS-nya nanti. Disilahkan dipersiapkan kembali, diulangi lagi materi yang mungkin belum dipahami dari PPT dan buku referensi yang sudah kita berikan di kontrak kuliah. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan sebelum UTS. Nanti kita ketemu lagi setelah UTS untuk topik yang baru. Saya akhiri pertemuan hari ini. Saya tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu.